Halo Sobat Bima, di video kali ini ditemani saya Kak Mahdi, tutor matematika yang akan bahas soal TKA Matematika Wajib. Yuk pastikan nonton video ini sampai habis. Kita masuk soal yang pertama. Let's go! Kita bahas soal yang pertama. Jika f dalam kurung 2 min x, ya jadi itu fungsi ya, bukan perkalian, sama dengan x per 2 plus 3. Maka inverse dari fungsi fx adalah, jadi ini adalah materi fungsi. Oke. Nah, di sini kita tahu kalau suatu fungsi itu adalah y sama dengan fx, maka inverse fungsinya ya, inverse fungsinya itu adalah x sama dengan gitu ya, fy, atau dituliskan f pangkat minus 1 x. Jadi ini artinya dibacanya inverse fungsi fx gitu. Nah, sehingga jadi kalau ada suatu f ya, suatu fungsi f dari m gitu, ini sama dengan n, maka bisa kita ubah ini inverse dari f-nya, maka kita tukar di sini n, ini sama dengan m gitu. Jadi di soal di sini kan f dalam kurung kan 2 minus x sama dengan x per 2 plus 3. Berarti kalau kita mau ubah ini menjadi inverse, maka yang di dalam kurung itu adalah x per 2 plus 3 sama dengan, kita tukar ya, menjadi 2 minus x gitu. Nah, untuk mendapatkan menjadi x ya di dalamnya, maka ini perlu kita misalkan. Jadi misal yang di dalam kurung ini itu kita misalkan U. Berarti U-nya itu sama dengan X per 2 plus 3. Nah, ini kita harus ubah dalam bentuk X sama dengan. Berarti di sini X per 2 sama dengan U minus 3. Berarti X-nya sama dengan 2 dikalikan U minus 3. Berarti X-nya 2U minus 6. Sehingga dari sini ya, kita bisa lanjutkan yang ini. Berarti ini jadinya F inverse U gitu ya. F inverse U sama dengan 2 minus, nah X-nya ini ya, kita masukkan ke sini. Jadi 2 minus kurung buka 2U minus 6. Sehingga jadinya F inverse U sama dengan 2, minusnya kita kalikan yang di dalam kurung, jadi minus 2U plus 6. Kemudian F inverse U sama dengan 2 ditambah 6 bisa kita tuliskan 8 minus 2U gitu. Nah, berarti sekarang U ubah lagi menjadi X. Jadi F inverse X sama dengan 8 minus 2X. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang kedua. Diketahui suku ketiga dan suku ketujuh suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 28 dan 44. Jumlah 25 suku pertama dari tersebut adalah, jadi ini adalah bahasannya materi tentang barisan dan deret.
Ya, khususnya barisan aritmetika. Jadi di sini yang diketahui yang pertama itu adalah suku ketiga dan suku ketujuh, ya, suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 28 dan 44. Berarti yang 28 itu adalah suku ketiga, kita tuliskan U3, dan 44 adalah suku ketujuh, berarti U7. Nah, rumus suku ke N suatu barisan aritmetika kita tahu adalah UN itu adalah A ditambah N-1 kali B, ya, di mana A di sini adalah suku pertama, ya, atau U1 gitu ya. Jadi kalau dituliskan diketahuinya U3 sama dengan 28, berarti U3 itu berarti A ditambah N-nya kan berarti 3. 3 dikurang 1 kali B sama dengan 28, berarti A ditambah 2B sama dengan 28. Nah, kita mendapatkan persamaan yang pertama. Kemudian U7 diketahuinya adalah 44, berarti U7 berarti A tambah, kita langsung saja ya, 7 kurang 1 kan 6. 6B sama dengan 44. Berarti kita mendapatkan ada 2 persamaan di sini. Nah, yang ditanya adalah jumlah 25 suku pertama. Itu adalah S25. Ini yang ditanya. Jadi kalau untuk jumlah N suku pertama untuk deret aritmetika ini atau barisan aritmetika ini, itu adalah Sn sama dengan N per 2, ya. Ini kita bisa tuliskan ada 2 rumus sebenarnya. Ada A plus UN, ya, atau bisa juga Sn sama dengan N per 2. Nah, UN ini kita masukkan rumus yang A tambah N-1 kali B, berarti jadinya 2A plus N-1 kali B. Nah, ini ada 2 rumus. Nah, berarti kita harus mencari nilai A dan nilai B-nya. Nah, dari 2 persamaan ini kita eliminasi saja. Jadi, A tambah 6B sama dengan 44. Persamaan yang pertama, A tambah 2B sama dengan 28. Ini kita eliminasi nilai A-nya. A-nya kita habis. Berarti 6B dikurang 2B adalah 4B sama dengan 44 dikurang 28 itu adalah 16. Oke. Berarti ini kita dapatkan B-nya 16 bagi 4, berarti B-nya 4. Setelah kita dapatkan B-nya 4, kita masukkan ke salah satu persamaan. Persamaan pertama saja, yaitu A tambah 2B sama dengan 28. Berarti A ditambah 2 kali B-nya itu 4 sama dengan 28. Berarti nilai A tambah 8 sama dengan 28. Berarti nilai A 28 kurang 8, 20. Itu dapat nilai A dan B-nya sudah dapat. A-nya 20, B-nya 4. Maka kita masukkan ke rumus Sn-nya. Kita gunakan rumus yang kedua saja, ya. Jadi S25 sama dengan N-nya berarti 25 per 2 dikalikan 2 dikali A20 ditambah N-1 berarti N-nya 25 dikurang 1 kan berarti 24 dikali B-nya adalah 4. Gitu ya. Berarti 25 per 2 dikali ini 40 ditambah 24 kali 4 itu 96. Berarti 25 per 2 dikalikan 136 ya, 40 tambah 96. Jadi ini kita bagi saja
136 dibagi 2 itu adalah 68. Berarti tinggal kita kalikan 25 dikalikan 68. Itu berarti 1000 ya. Di sini kan tinggal kita kalikan sebenarnya. Jadi 68 tinggal dibagi 4 aja sebenarnya ya. Jadi di sini adalah 6 bagi 4 itu 1, 28 bagi 4 7. Jadi 1700 hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal yang ketiga. Coba. Oh, oke, boleh. Kipral, action. Kita bahas soal yang ketiga. Ibu Siska mendepositikan uangnya di bank sebesar 16 juta rupiah. Jika bank memberikan bunga deposito dengan sistem bunga majemuk 6% per tahun, dengan periode pembungaan setiap catur bulan, nilai deposito Ibu Siska setelah 8 bulan adalah, jadi di sini adalah materi tentang bunga majemuk. Kita tahu bahwa ya bisa kita tuliskan. Jadi di sini tabungannya ya. Tabungan setelah N periode itu kita rumuskan sebagai MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N gitu ya. Oke, ini adalah rumusnya. Dengan keterangannya adalah M0 itu adalah tabungan awal ya, tabungan awal. I itu adalah persentase bunga majemuknya. Ya, I itu dari kata interest ya. Kalau kita bicara sistem pembungaan dalam suatu sistem internasional tuh, interest itu adalah persentase bunga majemuknya. N-nya di sini adalah lama ya atau periode menabungnya. Gitu. Oke. Jadi bisa saya tuliskan lama periode menabung gitu aja ya. Jadi lama periode menabung. Nah, berarti di sini karena setelah 8 bulan, tapi di sini pembungaannya setiap catur bulan. Catur bulan itu kan 4 bulan. Catur itu 4, jadi 4 bulan. Gitu. Nah, berarti setiap 4 bulan dibungakan. Karena ini 8 bulan, berarti N-nya di sini itulah 8 bulan per 4 bulan. Berarti N-nya di sini adalah 2. Gitu ya. Sedangkan I-nya di sini, interest-nya itu 6% per tahun. Berarti I-nya karena ini 6% per tahun. Karena setiap pembungaannya itu 4 bulan, berarti ini kita bagi dengan 4 bulan. Berarti 6% dibagi 4. Gitu ya. Karena per tahun itu kan 12 bulan. Gitu ya. Jadi gini maksudnya. Ini kan I-nya tuh 6% per tahun. Per tahun. Nah, berarti periodenya dalam per catur bulan, berarti artinya 6% itu kita baginya 3. Karena
per tahun itu 12 bulan, dibagi 4 bulan kan 3. Berarti 6% dibagi 3 berarti 2%. Gitu. Ya. Berarti maksudnya setiap 4 bulan itu bunganya adalah 2%. Tinggal kita masukkan. Jadi di sini M. Tentunya di sini M-nya M2 gitu. Maka 16 juta dikali 1 ditambah 2% dipangkatkan 2. Jadi 16 juta dikali 2% kan 0,02 berarti 1,02 dipangkatkan 2 sama dengan 16 juta dikali, nah kalau kita mengalihkan 1,02 dipangkatkan 2 itu artinya 1,02 kali 1,02. Kalau ini kita kalikan 2,04 102 gitu ya. Oke. Ini komanya nggak usah ditulis dulu. Cara ngitungnya gitu ya. Oke, jadinya 10404. Jadinya 4 angka di belakang koma. Jadi 16 juta dikalikan 1,0404 gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita kalikan, ini cukup mudah mengalikannya. Jadi 16 kita kalikan aja dengan 10404. Gitu ya. Jadi kalau kita lebih mudah mengalikannya, ini di bawah saja. Jadi 16 kali 4 itu 64. 16 kali 4, 64 lagi. Tapi di sini gesernya. Lalu 16 kali 1, 16. Nah, begini cara ngitungnya. 4, 6, 4, 6, 6, 1. Gitu. Jadi lihat saja angka yang dari depannya tuh 166464. 1664 ya. Berarti di sini 166464. Jadi 16 juta 646.400 rupiah gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya pembulatan aja ini. Jadi kita langsung saja kita revisi ya, di sini ada 400-nya. Jadi jawabannya adalah yang E. Bagaimana Sobat Bima? Sudah menemukan cara tercepatnya? Kalau teman-teman mau bahas soal TKA matematika lainnya, tulis aja di kolom komentar ya. Jadi, pastikan follow Bimbingan Alumni, like and share ke teman kalian, karena kita akan bakal bahas di part selanjutnya. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa.